ahbirni anis sya'ah. Orang itu berkata, lalu beritahukanlah kepadaku mengenai hari kiamat, yakni mengenai waktu terjadinya kiamat. Dan dinamakan hari kiamat dengan asya'ah itu karena sesungguhnya sangat cepat terjadinya, atau karena sesungguhnya hal itu di sisi Allah seperti sesaat saja. Jadi benar-benar cepat hari kiamat. Asya'ah, hari kiamat terjadinya cepat. Sebab waktu terjadinya hari kiamat adalah hal yang dipastikan. Hari kiamat itu pasti terjadi. Mengenai bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang dikhususkan untuk mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Quran surat Al-A'raf ayat 187, Quran surat An-Nazi'at ayat 42. Maka tatkala telah menanyakan jawaban dengan bahwasannya tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala, maka mereka menahan diri dari hal itu, tidak menanyakan lagi. Dan ucapan hadis, qala mal mas'ulu anha. Beliau bersabda, tiadalah orang yang ditanya mengenai hal itu, yaitu hari kiamat, tentang waktunya kiamat, bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui dibanding penanyanya. Yakni, engkau tidak mengetahuinya dan aku pun tidak mengetahui. Jadi yang penanya tadi nggak tahu, dan yang ditanya juga nggak tahu. Jadi sama-sama nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka yang dimaksud adalah kesamaan dalam ketidaktahuan mengenai hal waktunya terjadinya, bukan kesamaan dalam mengetahui tentang hal waktu terjadinya. Jadi emang benar-benar nggak tahu. Yang ditanya nggak tahu, yang menanya juga nggak tahu. Jadi sama-sama nggak tahu kapan terjadinya gitu. Bukan sama-sama tahu nih kapan terjadinya, tapi sama-sama nggak tahu, bukan sama-sama tahu. Emang nggak tahu dua-duanya. Rasulullah nggak tahu, yang penanya juga nggak tahu. Dan ucapan hadis, qala fa'ahbirni an amaratiha. Ucapan hadis, orang itu berkata, lalu beritahukanlah kepadaku mengenai tanda-tanda hari kiamat. Jadi nanya nih tanda-tandanya hari kiamat. Kan nggak tahu nih kapan kiamat harinya. Tanda-tandanya apa gitu. Indikasi-indikasinya apa. Dan yang dimaksud adalah tanda-tandanya yang mengetahui, yang mendahului atas kejadian kiamat, bukan tanda-tanda yang di dalam kiamat. Kalau di dalam kiamat kan seperti terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya makhluk melata. Ini sebelum tanda-tandanya apa gitu. Maka karena inilah beliau bersabda, antalidal amatu rabbataha wa fi riwayatin rabbaha. Jadi tanda-tandanya budak perempuan akan melahirkan tuannya. Budak perempuan akan melahirkan tuannya. Dan sebagian ulama telah menakwilkan sabda beliau dengan hal yang pertama, bahwa orang-orang Islam akan menguasai atas negeri-negeri orang kafir. Lalu banyaklah budak-budak wanitanya. Lalu jadilah anak dari budak perempuan dari tuannya itu berkedudukan setara dengan kedudukan tuannya, karena kemuliaan si anak sebab bapaknya. Jadi orang punya budak, nah terus budaknya melahirkan anaknya, jadi anaknya itu satu derajat sama bapaknya. Jadi budaknya dipisah waktu itu. Takwil yang kedua, bahwa pengertian adalah budak-budak melahirkan para raja, maka menjadilah ibunya termasuk dari sejumlah rakyatnya. Sebab si anak itu adalah hasil tuannya. Jadi budaknya itu menjadi rakyatnya. Anaknya diambil sama tuannya. Takwil yang ketiga yaitu bahwa pengertiannya adalah menjadi rusak situasi kondisi manusia, lalu banyaklah penjual
umul walad, penjual budak perempuan yang menjadi ibu dari anak tuannya di akhir zaman. Lalu banyaklah berulang kali umul walad berada di tangan-tangan para pembeli sehingga anaknya akan membeli umul walad itu dengan tanpa ia mengetahui bahwa umul walad itu adalah ibunya. Jadi ada budak yang istilahnya produksi anak gitu. Jadi anaknya diambil, anaknya nggak tahu tuh ibunya siapa. Ntar ibunya dibeli lagi tuh sama tuh anak gitu. Dan karena itulah menjadi banyak kedurhakaan pada diri anak-anak karena si anak memperlakukan ibunya itu dengan apa yang dilakukan tuannya terhadap budak perempuannya berupa perendahan dan cacian. Dan dibuktikan akan hal itu oleh hadis Sayyidina Abu Hurairah, al-mar'atu makanul amati. Seorang wanita setara dengan kedudukan budak perempuan. Jadi saking banyak wanitanya tuh banyak budak-budak perempuan. Dan hadis la taqumus sa'ah hatta yakunu al-waladu ghaizun. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga seorang anak menjadi pemarah, pendurhaka terhadap ibunya. Jadi tanda-tandanya hari kiamat tuh banyak orang yang berdurhaka kepada orang tua, kepada ibunya. Dan dikatakan oleh satu pendapat sabda Nabi, budak perempuan akan melahirkan tuannya tersebut adalah kiasan perihal terangkatnya kalangan orang-orang bawah, karena bahwa budak perempuan apabila ia melahirkan anak dari tuannya, maka akan terangkat kedudukan budak perempuan itu. Dan dibuktikan kepada pengertian ini oleh hadis la taqumus sa'ah hatta yakunu ash'adun nasi bidunya luka'u bnu luka'in. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terdapat manusia yang paling beruntung dengan keduniaannya, dengan tajirnya gitu. Yaitu si dungu kurang ajar bin dungu kurang ajar. Dan ucapan hadis wa antara al-hufata, sabda Nabi, dan kamu akan melihat orang-orang tak beralas kaki, yaitu orang yang tidak bersendal di kakinya. Al-urata, bertelanjang tubuh, yaitu orang-orang yang tidak ada pakaian di tubuhnya. Al-alata, yang fakir. Ri'a as-sa'i, para penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba membuat tinggi menjulang dalam bangunan-bangunan. Yakni mereka saling berbangga diri dalam membuat tinggi bangunan. Yang dimaksud dari hadis ini adalah memberitakan mengenai pergantian kondisi dan perubahan. Jadi kondisi yang tadinya manusia-manusianya bertelanjang tubuh, yang fakir, penggembala kambing, ini mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan. Berarti perubahannya kan dari tadinya rendah kok tinggi. Dari yang tadi nggak punya duit, jadi punya duit. Yang tadinya miskin, jadi tajir. Jadi kaya. Penduduk miskin, penduduk pedusunan yang sangat miskin, atas penduduk perkotaan. Dan jadi mereka yang tadinya dusun, jadi saking membangun bangunan yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi, berubah jadi yang tadinya desa jadi perkotaan. Dan mereka memiliki sesuatu dengan cara memaksa dan menindas. Lalu mereka menjadi banyaklah harta-harta mereka. Dan kian meluas harapan-harapan mereka terhadap harta benda duniawi. Lalu cita-cita mereka beralih kepada mendirikan bangunan-bangunan. Dan sungguh telah datang dalam suatu hadis, la taqumus sa'atu hatta yakunu as'adun nasi bidunya luka'u bnu luka'in. Tidak akan terjadi pada hari kiamat hingga terdapat manusia yang paling beruntung dengan dunianya, yaitu si dungu kurang ajar bin dungu kurang ajar. Dan telah datang riwayat hadis, ija wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah.
Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamatnya. Dan hal ini dapat dipersaksikan di zaman kita saat ini. Jadi tanda-tandanya itu udah muncul di zaman kita. Yang tadinya penduduknya dusun, jadinya bermegah-megah sama bangunan. Ada nggak zaman sekarang? Dan telah datang keterangan dalam suatu hadis, yu'azaru ibnu Adam ala kulli syai'in illa ma yudayyi'uhu fi hadzat turab. Anak Adam, manusia, akan diberi pahala atas setiap sesuatu kecuali sesuatu harta yang ia menyia-nyiakan di atas tanah ini. Dan Nabi SAW telah wafat, namun beliau tidak meletakkan batu di atas batu dan tidak meletakkan batu bata di atas batu bata, tidak meneladankan segala bentuk kemewahan duniawi. Summa intolako, ucapan hadis, kemudian laki-laki tadi itu bertolak pergi, yakni si laki-laki yang bertanya mengenai semua yang sudah disebutkan itu. Falabisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri, yakni beliau terus-menerus dalam keadaan terdiam dari sabda tentang perkara penting ini. Malian, berapa lama? Yakni masa yang lama. Dan telah datang diriwayatkan dengan kalimat, lalu aku berdiam diri. Dan masa lama itu adalah masa yang setelah 3 hari, sebagaimana telah datang dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan selainnya. Dan ucapan hadis, summa qala ya Umaru atadri manis sa'il. Kemudian beliau bersabda, wahai Umar, apakah Anda tahu siapa gerangan penanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka berkatalah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Beliau bersabda, maka sesungguhnya orang itu adalah Jibril. Dia datang pada kalian seraya mengajarkan kalian tentang agama kalian, yakni kaidah-kaidah, aturan-aturan agama kita. Maka hadis ini terdapat isyarat mengenai bahwa agama itu adalah sebutan dari 3 hal. Sebutan dari 3 hal pilar utama, yaitu Islam, iman, ihsan. Dan dapat dipahami darinya bahwasannya disunahkan bagi pengajar memberitahukan kepada murid-muridnya, dan bagi pemimpin disunahkan memberitahukan para pengikutnya mengenai kaidah-kaidah ilmu dan kaidah-kaidah yang lengkap guna menuntut manfaat bagi mereka dan faedah untuk mereka. Ketahuilah bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang menjadi perantara antara Allah dan Rasulnya. Dan nama Jibril ini merupakan nama dari bahasa Suryani dan artinya adalah hamba Allah. Dan hadis tersebut itu menunjukkan atas bahwa Allah Ta'ala mengubah-ubah bentuk malaikat dengan beragam bentuk yang mereka inginkan, sebagaimana keterangan yang tadi. Jadi malaikat Jibril menyerupai manusia. Dan sungguh pernah malaikat Jibril menyerupakan diri kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam sosok Sayyidina Dihyah Al-Kalabi. Jadi sahabat Nabi, Sayyidina Dihyah Al-Kalabi ini sahabat yang paling gampang. Dan dalam riwayat lain disebutkan, Maja'ani Jibrilu fi suratin lam a'rifuhu fiha illa fi hadhil mar'ati. Maja'ani Jibrilu fi suratin lam a'rifhu fiha illa fi hadhil mar'ati. Tidak pernah malaikat Jibril mendatangiku dalam bentuk yang aku tidak mengenalnya dengan bentuk tersebut kecuali di 1 kali pertemuan itu. Dan telah berkata Syekh Ibnu Adil rahimahullah, diriwayatkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Adam alaihissalam sebanyak 12 kali. Dan kepada Nabi Idris sebanyak 4 kali. Dan kepada Nabi Nuh sebanyak 5 kali. Dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam
sebanyak 42 kali. Dan kepada Nabi Musa alaihissalam sebanyak 400 kali. Dan kepada Nabi Isa sebanyak 10 kali. Dan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 24.000 kali. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifati malaikat Jibril alaihissalam dengan al-quwwah, sosok yang berkekuatan dahsyat. Sebagaimana firman Allah, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Quran surat An-Najm ayat 5. Dan adalah di antara kekuatannya bahwa malaikat Jibril pernah membelah desa-desa kaum Nabi Lut dengan air hitam. Jadi pernah malaikat Jibril ini mengangkat desa-desa kaum Nabi Lut dengan air hitam. Jadi sampai keluar tuh air hitam di dalam tanah desa-desa itu. Dan dia mengangkutnya di atas sayap-sayapnya, dan ia mengangkatnya ke langit, kemudian ia membalikannya. Sayapnya, baru sayapnya doang, belum semuanya diangkat. Dan adalah di antara kekuatannya bahwa ia pernah memekik dengan sekali pekikan. Ia pernah berteriak dengan sekali teriakan terhadap kaum Samud, lalu mereka mati bergelimpangan lagi, tidak dapat hidup lagi. Jadi sekali teriak, semua orang mati, semua umat mati yang diteriakin. Pingsan, mati, tidak dapat hidup lagi. Dan turunnya malaikat Jibril dari langit kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan naiknya ke langit dengan kecepatan yang melebihi dari kedipan mata. Jadi malaikat Jibril turunnya dari langit dan naiknya ke langit dengan kecepatan sekedipan mata, sangat cepat. Dan Jibril dipanggil juga dengan sebutan An-Namus, sosok kepercayaan, sebagaimana keterangan dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sungguh telah dihikayatkan oleh sebagian ulama dalam karya tulis beliau, sesungguhnya Allah Tabarakallahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihissalam, yaitu turunlah ke negeri fulan, lalu balikanlah bagian bawahnya ke sisi atas permukaannya, karena sesungguhnya telah menghebat murkaku atas mereka di malam hari. Jadi malaikat Jibril disuruh turun oleh Allah, suruh balikin tuh bagian bawahnya ke sisi atas dan bagian atasnya ke sisi bawah, karena Allah murka pada mereka di malam itu. Lalu malaikat Jibril berkata, Maha suci engkau wahai Tuhanku, dan dosa yang bagaimanakah yang telah diperbuat oleh mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah berbuat di kalangan mereka pada malam ini 70.000 penis terhadap 70.000 vagina dengan berzina. Jadi ada suatu kampung tuh, Allah murka karena perbuatannya itu berzina. Bukan 1-2 orang, tapi 70.000 orang. Perawi berkata, lalu pergilah malaikat Jibril ke daerah-daerah itu, dan daerah-daerah itu ada 7 kota. Jadi di 7 kota mereka melakukan perbuatan yang sama pada malam hari itu. Lalu Jibril mengangkat kota-kota itu di pinggiran sayap-sayapnya, hingga ia sampai dengan membawanya ke awan di langit. Dan dia hendak membalikkan kota-kota itu. Jadi pas sampai di tengah-tengah langit, di atas awan, itu kota-kotanya tuh diangkat, ditebalik-tebalikin. Dan adalah seorang wanita di antara penghuni kota tersebut memiliki adonan roti, lalu ia berdiri menuju adonan roti itu, dan dia memiliki seorang anak kecil yang sedang tidur di ayunannya, di gendongannya gitu.
Lalu tatkala ia telah meletakkan tangannya di adonan roti itu, maka terbangunlah si anak itu dari tempat tidurnya dan menjerit. Jadi waktu anaknya itu digendong, anaknya menjerit nih. Ibunya tuh megang adonan roti, jadi nggak bisa megang anaknya gitu. Lalu ia berkata, karena sangat cemasnya seraya mengajak bicara anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala, lantaran kemuliaannya, Zat Maha Pemurah, Dia tidak menyegerakan siksaan atas orang-orang yang telah berdurhaka kepadanya." Jadi buat nenangin anaknya nih, ibunya berdoa supaya biar anaknya tenang. Perawi berkata, lalu tatkala wanita itu mengatakan hal itu, maka meredahlah murka Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman kepada malaikat Jibril, letakkanlah desa-desa itu pada tempatnya, karena sesungguhnya telah meredah murkaku dengan sebab munajat perempuan itu untuk anaknya. Karena sesungguhnya aku adalah Maha Pemurah, aku tak akan mempercepat siksaan atas orang-orang yang telah berdurhaka kepadaku. Maka si anak kecil menjadi penyebab dalam pemberian syafaat bagi orang-orang yang mestinya mereka berhak disiksa, namun mereka tidak mengetahuinya. Allahumma radu anna wa la taghdab alaina, amin amin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ridailah kami dan janganlah engkau murka terhadap kami. Amin amin, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pewelas asih. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah